Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagus banget. Masih pagi, udah sarapan? Sudah. Belum. Oke, udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Ica yang mengirim doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Saya percaya masih berdoa dan doa selesai. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang induksi dan transformator. Nah, minggu lalu kan kita udah membahas tentang materi GGL induksi. Nah, hari ini itu ada kaitannya dengan induksi dan transformator. Nah, hari ini Ibu mau recall dulu ya tentang materi kalian yang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat gak apa itu induksi? Saya, Apa induksi? induksi itu kemampuan kumparan yang menghasilkan tegangan. Ya, betul. Nah, apa itu? Nah, kan di GGL induksi itu ada yang namanya kumparan. Nah, apa fungsi dari kumparan? Ada yang masih ingat? Atau apa sih itu kumparan? Apa Bu? Kumparan itu kawat penghantar listrik. Betul. Nah, baik, jadi di dalam GGL induksi itu ada yang namanya induksi dan transformator. Nah, induksi adalah kemampuan suatu tegangan untuk menghasilkan arus atau GGL induksi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid mampu menjelaskan konsep induksi dan prinsip kerja transformator berdasarkan hasil diskusi dan LKPD dengan benar. Nah, terus murid mampu menganalisis hubungan antara jumlah lirikan dengan tegangan pada transformator berdasarkan simulasi PET dan alat laboratorium dengan tepat. Nah, jadi Ibu kan kemarin udah memberikan kalian sedikit ujian gitu. Nah, jadi Ibu akan membagikan kelompok dari yang hasil ujian itu. Nah, jadi setiap kelompoknya itu ada 2 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu setiap kelompok terdiri dari satu ketua yang membantu teman sebayanya kalian ini. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD. Diisi ya nama kelompoknya, terus nomor absen kalian juga. Tidak. Oke. Nah, jadi kita masuk ke engagement. Nah, di sini Ibu udah membawa apa ini namanya? Casan. Ya, itu casan atau adaptor charger. Nah, jadi di dalam casan ini itu ada yang namanya induksi dan transformator. Nah, jadi kalian penasaran gak sih apa itu komponen-komponen yang ada di dalam casan ini? Nah, iya kan? Jadi sehingga nih kalian kalau ngecas tuh aman-aman aja. Terus kok bisa gitu tegangan dari si PLN itu bisa dinaikkan atau diturunkan gitu mulai dari si casan kalian ini gitu. Kalau misalkan dinaikkan ya si tegangannya, apa yang terjadi sama HP kalian? Meledak, gitu. Panas dulu baru meledak gitu ya. Nah, jadi prinsip dari si transformator dan induksi itu ada pada si cairan HP. Nah, apa hubungan listrik dan kumparannya? Nah, jadi di casan itu menggunakan konsep induksi. Nah, induksi itu seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan suatu rangkaian listrik yang menyebabkan timbulnya GGL atau tegangan induksi akibat adanya perubahan arus yang melewati rangkaian tersebut. Nah, jadi seperti itu ya rangkaian-rangkaian yang ada di casan kita ini. Cuma dia kayak kecil gitu ya, teman-teman. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai induksi ada apa aja di situ? Jumlah lirikan. Terus Luas penampang kumparan. terus Bahannya ini. syarat panjang kumparan. Ya.
dan panjang gumpalan. Nah, jadi ibu akan menguji atau melihat pola tegangan dan lilitan ini apa yang terjadi kalau misalkan si tegangannya lebih banyak atau si lilitannya lebih sedikit gitu ya. Nah, kita akan menguji dengan PET simulasi. Nah, silakan kalian scan dulu yang ada di LKPD-nya, silakan di sini juga ada. Silakan di scan. Dan masuk ke PET simulasinya. Sudah ya. Nah, jadi untuk apa kita melakukan percobaan melalui PET ini? Untuk apa tadi? Melihat hubungan jumlah antara gumpalan dan tegangan, terus perubahan arus saat parameternya berubah. Oke, sudah masuk ke PET-nya kalian. Sekarang perhatikan ya, karena kita akan melakukan simulasi PET. Yang pertama, ini kan yang sebelah kanan ini merupakan output. Nah, yang sebelah kiri ini input. Nah, bayangkan output ini HP kalian dan input ini kabel casan HP kalian. Nah, coba kita ubah ya. Kita ubah tegangan dan lilitan si input. Nah, kemudian kita dekatkan ke output. Nah, apa yang terjadi? Mati. Tidak ada. Iya, tidak ada tegangan. Oke, kalau misalkan parameter kita ubah, nah, menggunakan arus AC, apa yang terjadi? Nyala. Nah, kalau jumlah lilitan kita tambahkan 4. Nah, biar soalnya semakin kecil tapi nyala ya. Nah, selanjutnya boleh kalian lanjutkan di LKPD kalian yang bagian exploration PET ya. Terus lilitan primer itu apa lambangnya? Nah, lilitan sekunder tegangan sekunder atau output itu terus keterangan lampu. Nah, kita melakukan 2 percobaan menggunakan arus AC dan DC. Oke, nah arus AC tadi berapa? Kita cobanya berapa lilitan? Kalau lilitan primernya 2. Nah, lilitan sekundernya 4. Tadi setelah kita lakukan percobaan, outputnya tegangan sekundernya ada atau enggak? Lampunya kalau atau ada? Kalau AC ada. Ada ya, berarti ininya ada tegangan. Ya. Sambil dilengkapi ya. Lampunya nyala. Nah, kalau DC sama. Nanti ini masih nggak ada tegangan. Nah, tidak ada tegangan dan mati. Nah, selanjutnya silakan dilengkapi ya. Tidak ada perbedaan. Oke, udah semua? Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan alat praktikum sederhananya, yaitu transformator. Nah, jadi tadi kan kita udah melakukan percobaan melalui simulasi PET itu untuk melihat pola hubungan antara jumlah lilitan dengan tegangan dan ketika parameternya berubah. Nah, sekarang di sini kita akan memvalidasi apakah hasil dari simulasi PET tadi itu sesuai apa tidak dengan yang nanti kalian akan ukur gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah memiliki transformator step up. Nah, kalau step up itu artinya apa? Naikkan. Ya betul, menaikkan tegangan. Nah, di sini komponen-komponen dari alat labnya itu ada lilitan primer, lilitan sekunder. Nah, terus ini tuh ada catu daya.
Oke, perhatikan ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi ketika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan AC, nah ini itu catu daya itu untuk melihat tegangannya ya, untuk mengubah tegangan. Nah, ketika kumparan primer dihubungkan menggunakan arus AC, arus bolak-balik dari AC yang mengalir pada kumparan primer akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya itu akan berubah-ubah nih di si inti besinya ini, diperkuat gitu ya di inti besinya ini. Nah, setelah itu medan magnet dari lilitan primer itu akan menghasilkan atau menginduksi kumparan si sekunder. Nah, ini ya kumparan sekundernya. Nah, setelah diinduksi nanti akan muncul arus atau GGL induksi atau muncul tegangan. Nah, sekarang Ibu mau meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil data. Silakan 2 orang ya maju ke depan. Silakan dibawa LKPD-nya. Nah, jadi di sini itu ada step sama step down. Kalau step itu kan menekan tegangan, berarti jumlah lilitannya lebih lilitan di LKPD-nya di bagian elevation. Nah, kalau step up itu jumlah lilitan sekundernya lebih banyak dibanding jumlah lilitan primer. Nah, kalau misalkan step down itu ininya di balik aja. Oke, silakan kalian ambil datanya. Jadi ini untuk sampai di sini ada datanya. Dan data ditulis di LKPD. Baik, terima kasih. Silakan dilengkapi ya, ditulis rumusnya. Nah, selanjutnya kita ini. Nah, di situ di tabelnya ada apa aja? Jenis arus, terus sama ya kayak tabel estimasi tes. Nah, tadi di sini tuh ada PS dari hasil pengukuran yang telah tadi kalian lakukan. Nah, tadi kan kita menggunakan arus AC ya, arus AC. Nah, MP-nya 200 liter, S-nya 400, P-nya 6,6. Coba perhatikan anak-anak di sini. Nah, kalau step down itu lihat di sini datanya. Step up dulu ya, step up nih. Prinsip step up itu jumlah lilitan primernya lebih kecil dibanding jumlah lilitan sekunder. Nah, di sini kan 200 sama 400 dan 400 kan outputnya itu. Output yang dihasilkannya itu 6,0. Ini dari mana si outputnya itu? Dari hasil tegangan si catu daya yang kita berikan tadi. Nah, terus si PS-nya itu dari hasil kalau misalkan step down itu kebalikannya, si jumlah lilitan primernya lebih banyak dibanding jumlah lilitan sekunder. Nah, maka hasil sininya
menunjukkan kalau misalkan nilai lilitan primer dengan tegangan sekunder itu berbanding lurus ya. Jadi dapat dituliskan seperti ini. IS sama primer square. Gini ya, jadi rumusnya itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, kalau kita mencari VP-nya di mana? Kalau mencari VP, S dikali NP bagi S, ya NS, nih sama kayak ini ya, cuma soal ininya ganti posisi aja, NS per NP. Nah, begitu ya. Nah, ternyata konsep induksi dan transformator ini ada di kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita. Itu kalian sudah paham belum nih? Transformator itu ada dua, ada step up dan step down. Nah, tadi kan kita udah membuktikan kalau step up itu jumlah lilitan sekundernya lebih banyak dibanding jumlah lilitan primer. Nah, berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, kalau misalnya step down itu NS-nya lebih kecil dibanding NP. Nah, fungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini merupakan penerapan dari induksi dan transformator dalam kehidupan nyata. Itu ada listrik atau kayak ini yang tiang-tiang yang di sutet, dia benar sutet. Yang nama sutet yang suka ada jalan-jalan itu tuh pakai menggunakan prinsip ini. Terus cadangan HP, terus dapur listrik gitu ya, kalau listrik ya, karena ferromagnetiknya dia bersifat ferromagnetik. Sebelum ditutup, jadi ibu akan membagikan atau ibu mau melihat kemampuan kalian itu sudah sejauh mana gitu ya terkait materi yang telah kita ajarkan. Silakan diisi namanya dan kelasnya. Diisinya individu ya, nggak boleh nyontek, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke ibu. Udah, nggak boleh nyontek kan? Bilang nggak boleh nyontek kan? Nggak boleh gitu Mila, nonoh ya. Ibu, udah ya. Udah, oke, baik. Dikumpulkan. Ini yang nyontek ditandain ya. Oke, jadi nah terakhir itu ada kesimpulannya. Nah, jadi kalian seneng gak nih tadi udah belajar induksi dan transformator? Senang. Menggunakan alat percobaan ini? Senang. Jadi mengetahui hal baru ya. Iya. Ya begitu. Nah sebelum kita tutup, nah ayo ikutin ibu ya. Kalau lilitan sekundernya bertambah, tegangannya ikut bertambah. Kalau lilitan sekundernya berkurang, tegangannya ikut berkurang. Jadi induksi magnet kuncinya transformator ubah tegangannya. Baik, terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan ibu ya. Yang makan-makan